Hai semuanya, selamat datang di Movie Crowd. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini, Movie Crowd akan menceritakan sebuah film berjudul Survival Family. Film tahun 2016 ini menceritakan perjuangan bertahan hidup sebuah keluarga di tengah bencana yang melanda seluruh dunia. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Scene dibuka dengan sebuah keluarga di Tokyo, Jepang. Seorang pria bernama Yoshizuki Suzuki. Dia seorang kepala keluarga yang sangat gila dengan pekerjaannya. Istrinya bernama Mitsui, baru saja menerima paket sayuran dan ikan dari ayahnya yang ada di Kagoshima. Anaknya yang bernama Yui, jijik melihat ikan yang sedang dibersihkan ibunya. Selama ini mereka hanya makan makanan instan saja, yang dianggap mereka lebih cepat dan praktis. Sementara itu, Suzuki terlihat sedang asik menonton televisi. Di dapur, Mitsui yang bingung harus bagaimana memotong ikan ini, kemudian dia meminta bantuan suaminya. Namun, Suzuki menolak untuk melakukannya. Akhirnya Mitsui kembali memasukkannya ke dalam kulkas dan batal mengolahnya. Ketika Suzuki membuka rambut palsunya, ada serangga yang jatuh dari sayuran. Membuat seisi rumah semuanya heboh. Dan ini juga menjadi alasan kenapa Sui tak mau memakan sayuran. Setelah itu adik Sui bernama Kenji pulang. Dia langsung masuk kamar, kemudian sibuk dengan komputernya di dalam kamar. Seperti itulah kegiatan membosankan yang dilakukan setiap harinya. Keesokan harinya, Suzuki bangun kesiangan karena alarmnya tidak berbunyi. Semua orang heran karena terjadinya pemadaman listrik di pagi hari. Ditambah keanehan terjadi, karena semua peralatan elektronik tak dapat digunakan. Karena tidak dapat memasak, akhirnya mereka berangkat sekolah dan kerja tanpa sarapan. Lift juga tak berfungsi, membuat semua penghuni apartemen itu harus menggunakan tangga. Suzuki yang sampai di stasiun sangat kecewa karena kereta pun tak berfungsi, sehingga dia harus berjalan kaki sampai ke kantornya. Sementara itu Kenji yang menggunakan sepeda, melihat orang-orang tampak kebingungan. Semua kendaraan termasuk angkutan umum tak dapat dinyalakan. Sementara itu, Suzuki yang sampai di kantornya, dia melihat semua karyawan tak bisa masuk karena pintu gedung tak bisa dibuka. Salah seorang karyawan menyarankan untuk memecahkan pintu kaca, hingga akhirnya mereka bisa masuk ke dalam kantor. Namun sayang, semua peralatan listrik di kantor juga mati, dan membuat semua orang nampak bingung apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Mitsui yang sedang berada di supermarket, berniat berbelanja kebutuhan rumah tangga. Namun, semua barang yang dia butuhkan sudah habis tak tersisa. Dia hanya mendapatkan sedikit barang yang dia beli. Di kasir pun dia harus menunggu antrian yang panjang, disebabkan mesin kasir yang tak berfungsi. Kasir menyarankan agar seluruh pelanggan untuk membayar menggunakan uang tunai. Sementara itu di kantor, atasan mempersilahkan semua orang untuk pulang, karena tak ada yang dapat dikerjakan saat itu. Namun Suzuki merasa keberatan. Dia bingung apa yang harus dilakukan jika tidak bekerja. Suzuki pun memutuskan untuk membeli sebuah sepeda terakhir yang ada di sebuah toko. Walaupun dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya, namun dia rela daripada berjalan kaki yang dirasa lebih lama dan melelahkan. Malam itu ditemani kegelapan, keluarga Suzuki makan malam bersama untuk yang pertama kalinya. Setelah makan malam itu, Mitsui duduk di atas balkon. Sang suami pun menyusulnya. Mitsui kemudian memanggil kedua anaknya untuk bersama-sama di sana. Mereka memandangi galaksi dan bintang-bintang. Yang mungkin saja, selama ini mereka belum pernah melihat keindahan yang ada di alam semesta ini. Di hari keempat setelah padamnya listrik, bos Suzuki meliburkan semua pegawai, hingga keadaan sudah kembali normal. Suzuki yang mendengar hal itu protes. Yang dia pikirkan hanya kerja dan kerja. Bosnya bertanya, apakah dia tidak mengkhawatirkan keluarganya. Saat perjalanan pulang, Suzuki bertemu dengan bosnya. Sang bos berkata bahwa dia dan keluarganya akan berkemah ke gunung, sebab di gunung masih terdapat sumber air. Dengan padamnya listrik, maka air juga ikut langka karena matinya pompa. Bahkan, istri Suzuki kini sudah sangat kesulitan untuk menyuci pakaian.
Dia dan para warga pun mendatangi dinas air bersih untuk mendapatkan air. Petugas berkata bahwa persediaan air di penampungan bawah tanah masih ada. Namun masalahnya, tak satu pun dari pompa dapat digunakan karena padamnya listrik. Mereka disarankan untuk pergi ke taman, sebab di sana masih tersedia air yang dapat digunakan sebagai air minum. Di sisi lain, Suzuki yang sedang mengambil uang di bank berdesakan dengan warga yang mengantri. Saat itulah tak sengaja Suzuki menjatuhkan berkas kerjaannya, hingga berkas itu dan dirinya terinjak-injak oleh orang lain. Akhirnya, dia pulang dengan tidak membawa uang. Kurun waktu 7 hari saja, kota Tokyo terlihat seperti sebuah kota mati. Semua aktivitas warga berhenti, dan sebagian besar warga memilih untuk mengungsi ke pedesaan, yang masih banyak sumber makanan. Di kondisi seperti itulah, Suzuki mengajak keluarganya untuk meninggalkan rumah mereka. Dia berencana akan ke Kagoshima, di mana di sanalah rumah orang tua Mitsui. Suzuki menilai di sana masih banyak sumber makanan walaupun tanpa listrik. Namun Yui tak setuju dengan keputusan ayahnya. Dia tak ingin hidup di pedesaan. Namun setelah dibujuk oleh ibunya, dengan terpaksa Yui pun setuju untuk pergi ke Kagoshima. Jarak antara Tokyo dan Kagoshima yang mencapai 1.300 km, maka mereka akan menggunakan perjalanan menggunakan pesawat. Namun setelah Suzuki dan kedua anaknya mengumpulkan uang mereka, ternyata uang itu masih tidak cukup untuk membeli tiket. Mereka terkejut ketika ibunya mengeluarkan uang dengan jumlah lumayan banyak. Uang tersebut adalah simpanan, yang selama ini ibunya tabung untuk keadaan darurat. Saat akan berangkat, Suzuki melarang anaknya untuk memakai bulu mata palsu. Yui pun menjawab, untuk apa dia melepas bulu matanya, jika ayahnya juga masih sempat memakai rambut palsu di saat seperti ini. Mereka pun akhirnya berangkat. Mitsui membonceng sang suami, sedangkan Yui bersama Kenji sang adik menaiki sepeda masing-masing. Di sepanjang perjalanan mereka bertemu dengan banyak pedagang yang berjualan air mineral dengan harga berkali-kali lipat dari harga normal. Hal ini karena langkanya air, layaknya langkanya minyak goreng. Mau tidak mau mereka harus menahan rasa haus. Semakin lama mengayuh sepeda, membuat mereka tak tahan dengan rasa haus yang dirasakan. Mereka kemudian berhenti di sebuah toko, di mana pedagang itu menjual air mineral dengan harga yang lebih mahal dari tempat sebelumnya. Setelah ditawar dengan susah payah, akhirnya pedagang tersebut memberikan diskon karena Suzuki membeli dengan jumlah banyak. Lalu mereka beristirahat di sebuah taman. Di sana, Yui sakit perut dan ingin buang air besar. Namun karena toilet yang begitu jorok karena tidak adanya air, mau tak mau dia pun buang air besar di semak-semak taman. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di bandara, ternyata tak ada satupun pesawat yang dapat beroperasi karena semua mesin tak berfungsi. Mereka sangat bingung dengan kondisi sekarang ini. Karena hari sudah mulai gelap, akhirnya mereka menginap di sebuah hotel. Malam itu Yui berkata bahwa dia ingin kembali ke Tokyo. Namun sang ayah menjawab bahwa mereka harus tetap pergi ke Kagoshima, walaupun harus mengayuh sepeda. Sang ayah juga menjelaskan bahwa hidup di daerah yang sulit mendapatkan air dan makanan seperti di Tokyo saat ini sama saja seperti bunuh diri secara perlahan. Saat itu mereka mendengar kabar bahwa di Osaka tidak mengalami pemadaman listrik. Namun, entah kabar itu benar atau tidak. Keesokan paginya, Yui dan Kenji pergi membeli peta untuk tahu arah menuju Kagoshima. Kemudian mereka melewati toko yang bisa menukarkan barang. Namun, toko itu hanya menerima makanan sebagai alat barter. Bahkan, ada seorang pria ingin menukarkan sebuah mobil supercar dan jam tangan mewah miliknya dengan beberapa makanan dan sebotol air. Namun pemilik toko itu menolaknya. Tapi pemilik toko itu setuju ketika Suzuki dan istrinya menukarkan sebotol air mineral dan 2 botol wine yang ditukar dengan sebuah sepeda dan 1 kantong beras. Akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Setelah mengayuh sepeda cukup jauh, akhirnya sampailah mereka di sebuah jalan tol. Di sana juga cukup banyak orang yang akan bermigrasi. Karena hari sudah mulai malam, maka malam itu mereka beristirahat di depan sebuah museum. Saat itu ada sepasang suami istri meminta minuman. Bahkan, suami istri itu bersedia untuk membayar sebotol air mineral. Namun Suzuki berkata bahwa dia hanya memiliki sebotol minuman saja. Saat mereka sedang tidur pulas, Kenji melihat seorang pria yang sedang mencuri minumannya.
Dia pun mengejar pria itu sampai di sebuah terowongan. Ternyata pria itu terpaksa mencuri air mineral agar bisa membuat sebotol susu untuk bayinya. Kenji yang tak tega melihatnya, akhirnya pergi dan merelakan sebotol air mineralnya. Keesokan paginya, Suzuki dan keluarga melanjutkan perjalanan. Mereka berhenti di sebuah terowongan jalan sepanjang 2 km. Di depan terowongan itu terdapat beberapa orang wanita buta yang menawarkan bantuan dengan upah 1 botol air mineral untuk setiap orang yang mereka antar. Suzuki merasa tak perlu bantuan untuk melewati terowongan ini. Namun ternyata di dalamnya terdapat mobil-mobil yang telah ditinggalkan pemiliknya, menyulitkan mereka untuk melewati terowongan yang penuh dengan mobil dalam kondisi gelap. Hingga pada akhirnya mereka kembali keluar dan meminta bantuan seorang wanita buta tadi. Kini hari ke-16 setelah listrik padam. Suzuki dan keluarganya beristirahat di tepi sungai. Di sana mereka sudah kehabisan air mineral dan korek api yang tinggal 4 batang. Suzuki yang sangat kehausan kemudian meminum air sungai. Walaupun sang istri melarangnya, dia berkata bahwa dia akan baik-baik saja. Dalam perjalanan mereka, tiba-tiba terjadi hujan lebat. Di saat hujan badai itulah, Suzuki mencret karena telah meminum air sungai tadi. Mereka melihat semua peralatan yang dibawa telah hancur berantakan. Persediaan makanan pun tak bersisa. Di saat itulah tiba-tiba Suzuki ambruk. Mengetahui sang ayah sakit, Yui dan sang adik bergegas mencari obat, dan persediaan makanan di supermarket terbengkalai. Namun sayang, semua yang mereka butuhkan sudah tak bersisa di sana. Yang tersisa hanyalah makanan kucing. Dengan terpaksa, mereka membawa makanan kucing sebagai makanan, kemudian air aki untuk diminum dan sebuah suar. Suzuki yang perlahan pulih, kemudian mencoba menghidupkan api menggunakan batang kayu kering. Namun usahanya itu sia-sia. Yui dan Kenji yang sudah kembali berkata bahwa mereka tak menemukan bahan makanannya. Mereka melanjutkan perjalanan. Namun hujan kembali turun. Mereka beristirahat di pinggir jalan sembari makan makanan kucing dan minum menggunakan air aki. Di sana mereka bertemu dengan keluarga yang terlihat bersantai menjalani semua ini. Mitsui dan anak-anaknya akhirnya berkenalan dengan keluarga itu. Bahkan keluarga itu mengajari cara bertahan hidup. Mereka mendapatkan air dari lumut yang menyimpan cadangan air, kemudian menggunakan dedaunan yang dikeringkan sebagai makanan. Saat itu Suzuki sangat iri karena keluarga itu lebih baik daripada keluarganya. Saat itulah seorang anak dari keluarga itu memotret keluarga Suzuki menggunakan kamera analog yang dia punya. Yui meminta agar foto itu dikirimkan kepadanya ketika keadaan sudah kembali pulih. Dua keluarga itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama. Namun di tengah perjalanan, Suzuki memutuskan untuk mampir ke kota Osaka terlebih dahulu, yang menurut kabar tidak mengalami pemadaman. Sedangkan keluarga tadi melanjutkan perjalanan. Kedua keluarga itu berpisah di sebuah persimpangan. Di hari ke-40 tibalah mereka di Osaka. Namun ternyata di sana juga mengalami keadaan yang sama. Yui lantas marah pada ayahnya yang telah mengajak mereka ke Osaka, yang menurutnya hanya membuang waktu-waktu saja. Suzuki pun tak terima disalahkan. Dia merasa bahwa keputusannya ini adalah benar. Sang istri berkata bahwa memang ayah mereka selalu merasa benar dan selalu egois. Suzuki yang mendengarnya tertunduk lesu. Ternyata selama ini sang istri selalu menutupi kebodohannya sebagai seorang suami. Mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah tempat wisata akuarium. Banyak orang-orang sedang memasak ikan yang ada di dalam akuarium itu, kemudian dibagi-bagikan kepada semua yang lewat di sana. Suzuki dan keluarganya juga ikut mengantri. Namun sayang, Suzuki bahkan sampai memohon agar diberikan makanan untuk keluarganya. Anak dan istrinya yang melihat itu sangat terharu. Perjalanan mereka pun kembali berlanjut, hingga tibalah mereka di sebuah pedesaan. Merasa sangat lemas, mereka pun beristirahat. Di ladang Suzuki melihat seekor babi. Suzuki dan keluarganya mengejar babi itu hingga tertangkap. Mereka sangat bahagia, karena akhirnya mereka akan makan. Namun masalahnya, tak ada satupun di antara mereka yang bisa memotongnya. Tiba-tiba saja muncul seorang kakek bernama Tanaka, yang ternyata adalah pemilik babi itu.
Dia pun memotong babinya dan mengajak keluarga Suzuki ke tempatnya. Sampainya di rumah kakek Tanaka, Suzuki melihat sebuah pompa air manual. Tanpa pikir panjang, Suzuki dan keluarganya langsung berlari memompa air dan meminumnya. Kakek Tanaka meminta mereka untuk membantu menangkap babi yang terlepas, yang disebabkan pagar listrik sudah tidak berfungsi hingga semua babinya terlepas. Mereka akan diberi imbalan makanan dan tempat tinggal di sana. Harganya. Keesokan harinya, mereka mulai melakukan aktivitas. Menangkap babi yang terlepas, hingga melakukan aktivitas seperti orang pada umumnya di desa. Mereka juga belajar dari kakek Tanaka, bagaimana cara memotong hewan, membuat api, dan mengasapi daging agar... Beberapa hari pun mereka lalui di sana. Kakek Tanaka menawarkan mereka untuk tetap tinggal di rumahnya. Namun, Suzuki bertekad untuk kembali melanjutkan perjalanan dan berkumpul bersama ayah Mitsui. Akhirnya setelah beberapa hari yang menyenangkan, Suzuki dan keluarganya akan melanjutkan perjalanan. Kakek Tanaka memberikan begitu banyak bekal daging babi asap. Tak lupa mereka mengucapkan terima kasih pada kakek Tanaka, dan mereka pun berpamitan. Seharian mengayuh sepeda dari tempat kakek Tanaka, tibalah mereka di tepian sebuah sungai. Mereka tak bisa melanjutkan perjalanan karena jembatan di sana sudah tidak ada. Ternyata peta yang mereka bawa adalah peta lama. Suzuki memiliki ide untuk membuat sebuah rakit daripada kembali dan memutar karena butuh waktu yang lebih lama. Mitsui dan Yui diseberangkan lebih dulu bersama dengan persediaan makanan. Setelah itu, Suzuki dan Kenji kembali untuk mengambil sepeda. Namun tiba-tiba hujan turun, membuat air sungai lebih dalam dan deras. Kenji yang tak dapat bertahan, memutuskan meninggalkan ayahnya yang masih berusaha terus membawa sepedanya. Hingga akhirnya Suzuki hanyut bersama sepedanya. Mitsui dan anak-anak sangat terpukul akan kepergian ayahnya itu. Di tengah kesedihan itu, mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kini 94 hari sudah mereka melakukan perjalanan. Mereka terus berjalan di sepanjang rel kereta api, dan juga masih sangat terpukul atas apa yang terjadi pada ayahnya. Di tengah perjalanan, ketika Yui sedang memakan dagingnya, dia melihat seekor anjing yang terus membuntutinya. Yui pun merasa kasihan pada anjing lapar itu, lalu dia memberikan dagingnya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba segerombolan anjing menggigit tas milik Mitsui yang berisi daging. Karena berusaha mempertahankan tasnya, membuat Mitsui terjatuh ke tebing dan mengalami patah kaki. Di samping itu, persediaan makanan milik mereka kini sudah habis dimakan anjing liar. Yui dan Kenji berusaha meneliti ibunya sampai ke atas. Namun, segerombolan anjing tadi kembali dan mendekat. Untungnya sebuah kereta lokomotif uap datang dan membuat anjing-anjing itu ketakutan. Kereta pun berhenti dan mereka dipersilakan menaiki kereta tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, ternyata Suzuki terdampar di pinggir sungai dan masih hidup. Dia masih bisa bangkit dan dapat berjalan tak begitu jauh. Saat itulah, dia berhenti di sebuah traktor yang ada di ladang. Dari kejauhan, Suzuki melihat sebuah kereta lokomotif uap yang melintas. Dia coba memanggil dan melambaikan tangan. Namun karena jauh, masinis kereta tak melihat Suzuki yang ada di kejauhan. Suzuki memiliki ide untuk menyalakan suara pemberian Kenji yang terbungkus plastik dan masih tersimpan di sakunya. Mitsui yang sedang memandang ke jendela tak sengaja melihat suara yang dinyalakan oleh suaminya. Dia pun berteriak dan masinis menghentikan keretanya. Suzuki yang sudah ada di dalam kereta sangat bersyukur masih dapat berkumpul dengan keluarganya. Dia kemudian bercerita tentang masa lalunya, yang sering menaiki kereta untuk bolak-balik meminta restu pada orang tuanya. Karena ternyata pada awal pernikahan mereka sempat tak mendapat restu dari ayah Mitsui. Tepat di sore hari setelah menempuh 108 hari perjalanan, akhirnya keluarga Suzuki sampai di tepi pantai Kagoshima. Mereka sangat bahagia ketika bertemu dengan sang kakek yang sedang memancing. Singkat cerita, dan kini 2 tahun 126 hari setelah padamnya listrik di seluruh dunia, Mitsui bekerja di kebun bersama ayahnya. Yuli bekerja menenun kain, sementara Suzuki dan Kenji menjadi nelayan. Kini, keluarga Suzuki nampak bahagia
walaupun hidup sederhana di pedesaan. Hingga suatu pagi Suzuki terbangun dan kembali berdetak. Semua orang juga keluar dari rumah mereka. Terlihat lampu-lampu kembali menyala. Listrik yang bertahun-tahun padam kini telah kembali menyala. Ternyata penyebab padamnya listrik selama ini adalah pengaruh dari badai matahari yang aktivitasnya meningkat sangat signifikan hingga menimbulkan gelombang elektromagnetik yang begitu dahsyat, menyebabkan listrik padam, bahkan semua mesin dan alat elektronik tak berfungsi. Tak butuh waktu lama, Tokyo kembali normal sedia kala. Keluarga Suzuki pun akhirnya kembali ke kota Tokyo. Namun, kini Mitsui terlihat mahir memotong ikan, dan Suzuki yang bersepeda ke kantornya. Suatu pagi, seorang kurir mengantarkan paket untuk Yui. Dan ketika dibuka, ternyata itu adalah foto keluarga mereka yang diambil 2 tahun yang lalu. Kemudian, film pun berakhir. Di saat kita sudah mengalami kesulitan yang teramat sangat, pastilah akan kembali ke pangkuan orang tua. Seperti yang dialami oleh keluarga Suzuki, yang kembali ke rumah sang ayah di Kagoshima. Hormatilah orang tuamu bagaimanapun keadaannya. Ingat, mereka selalu memberikan kasih sayang, saat kita baru lahir hingga sampai sekarang ini. Selagi menurutmu, pesan apa yang dapat kamu petik dari film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian cerita film kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Terima kasih udah mau nonton bareng sama Mimin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin pamit, dadah.